kerajinan itu banyak ya, apalagi hasil dari ibuku dan bapakku juga kan beda ya. Jadi kalau ibuku itu lebih ke kasaran, dalam arti kita tuh ada beberapa jenis memang dari bahan Indonesia maupun pengrajinnya gitu. Tapi bedakannya itu tergantung pesanan. Kalau sekarang yang lagi rame itu seperti ini deh, yang kayak di dalam itu, yang modelan kayak gitu. Nanti dari situ tuh dikasih monte, manik-manik gitu. Entah itu kerang yang tahu kan kayak manik-manik itu nanti ditempelin kayak gitu, terus dikasih monte-monte juga. Tapi kalau punya bapakku ya kayak gini, yang seperti kalian tahu kayak ya tempat lampu kayak gitu aja sih. Kenapa pakai pilih itu? Karena ngikuti ini ya permintaan dari konsumen juga. Karena di sini juga kalau yang bapakku ini paling ya kalau ada orang mau lamaran kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau punya ibuku tuh permintaan dari Bali, dari turis gitu kan. Karena mereka kan sukanya memang hal-hal yang unik ya, nggak seperti pada umumnya gitu sih. Kalau di sini tuh sebenarnya hanya melayani untuk yang apa ya, offline ya. Tapi kita tuh modelnya bukan orang yang datang ke sini kayak satu persatu itu enggak. Jadi kita tuh udah ada apa ya, namanya tuh kayak misalkan di Bali tuh udah ada pemasok gitu di sana. Nanti permintaan dari sana itu berapa gitu. Jadi kita nggak ada toko online atau melayani ngecer, itu nggak ada. Jadi kita dipesenin misalkan buat satu produk ini berapa ribu. Jadi udah kita fokusnya di situ aja. Nggak jual ecer atau apa. Kalau misalkan ada pun kalau kita sempat dan kita merasa oh boleh nih waktunya luang buat misi ini tuh dikerjakan. Tapi kalau kayak gini tuh kan sebenarnya kelihatannya tokonya kan tutup ya. Iya. Tapi kita produksi terus, tapi di rumah. Karena nggak difokuskan di sini karyawannya. Kalau desain baru tuh sebenarnya banyak ya. Contohnya dulu bapakku tuh buat songkok dari bambu. Ya, songkok dari bambu itu sebenarnya dari sini permintaan pasar yang membuat bapakku tuh mencari apa ya, sampel-sampel, maksudnya membuat desainnya sendiri. Akhirnya dicari, oh bentuknya itu harus seperti ini, nanti kerangkanya seperti ini tuh dicari. Ternyata karena kita tidak punya hak paten, kita nggak mau ngurus juga ya. Akhirnya produk karya itu tuh ditiru gitu. Apalagi kan orang sini kan banyak yang bisa kerajinan ya. Akhirnya nanti pura-puranya beli, akhirnya dibongkar, akhirnya kerangkanya itu dipakai sendiri. Jadi kita tuh nggak punya hak paten. Banyak produk-produk barunya kayak gitu itu kan baru ya Dek. Ya. Kayak gitu tuh baru tapi bisa ditembak sama orang lain karena kita nggak punya hak paten. Berarti penting banget ya hak paten. Penting sih. Kalau untuk pengrajin, sesama pengrajin dulu ya. Kalau sesama pengrajin kan di sini banyak yang udah punya nama, istilahnya kan Gintangan kan tahu sendiri kan, ada beberapa pengrajin gitu. Sebenarnya kita nggak ada masalah sih. Ya udah kayak enjoy aja. Entah mereka ngasih harga berapa, terus mereka pemasarnya gimana, kita sebenarnya udah punya langganan sendiri kan. Jadi kayak ya udah deh ngalir aja, nggak ada masalah, nggak ada apa. Kalau untuk dampak ya, sebenarnya dampaknya itu banyak. Dampak untuk kedepannya itu ya namanya aja kan kerajinan pasti apa ya Dek, bingung jelasinnya sih. Semua itu kan kayak keterkaitannya, entah itu dari sektor pariwisata maupun yang lain itu kan pasti keterlibatannya ada ya. Tapi kalau di sini tuh nggak mau berfokus ke sana, ya udah ngalir aja. Yang penting ada pesanan kerja, dijual lagi pesanan, itu aja sih, nggak ada yang lain-lain kok, nggak macam-macam. Kalau untuk produksinya sebenarnya ada, kita juga pernah dapat bantuan mesin dari Poliwangi. Poliwangi itu kan ada bermacam-macam jurusannya ya. Jadi itu mereka yang jurusan teknik mesin itu pernah penelitinya di sini. Jadi ditanya kebutuhan mesin itu yang seperti apa yang bisa kami buat untuk penelitian juga kan. Akhirnya dibuatkan mesin pemecah bambu, jadi akhirnya bisa jadi rautan kayak segini misalkan ya. Tapi itu juga nggak ini Dek, apa ya, kalau aku bilang tuh nggak bisa sesuai sama kita yang gitu ya. Jadi kalau makanya kan kenapa kerajinan tangan itu beda pokoknya hasilnya sama mesin.
Meskipun kita sudah mencetak, misalkan request pemesanannya mau dibuatkan mesinnya kayak gini mas, pemecahannya kayak gini mas, biar menghaluskan kayak gini mas, itu udah pesen kita, maksudnya udah ngomong tuh kayak gitu. Kalau kita butuhnya tuh yang kayak gini, coba lebih cepet apa enggak. Kalau misalkan berhasil kan menguntungkan kita juga, tapi ternyata ya dampaknya ada sih, cuma kalau menurut kita tuh nggak sesuai, jadi nggak bisa sehalus ini, nggak sesuai keinginan lah pokoknya kayak gitu. Jadi ya sama aja sih, mending pakai tangan manual. Sebenarnya rencana aku tuh mau ini, satu buat hak paten rencananya ya, terus membuat izin-izin resmi. Kalau tantangannya ya pesaing ya sesama pengrajin, jadi kita juga nggak bisa tiba-tiba matok harga sekian, karena kita juga harus tahu kita tuh punya pesaing di sini, kita harus menyamakan harga. Misalkan kayak meskipun nggak jauh-jauh itu, tapi kan orang mikir ya, karena di sini kan dekat jaraknya dekat. Kalau misalkan harganya, kualitasnya dan juga kualitas dan waktu yang di ini tepat enggak kayak gitu kan, orang juga akan ngerasa ya deh, karena ya gitulah pokoknya. Gak ada tantangan yang kayak gimana ya, balik lagi karena masing-masing pedagang tuh punya pasar sendiri. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5, ubur-ubur ikan lele. Wes mari le.